Al-Aisa dan calon dedek bayi umroh bersama Bunda Maya Estianti, Dedi Irwan Musri, dan El Rumi. Ines Dul Jelani yang ada kerjaan sebagai mantu yang sedang hamil calon anak pertama, Alisa benar-benar diratukan suami, bunda, dan dedi mertuanya. Pasutri Goals Al-Ghazali dan Alisa Dagise akhirnya bisa merasakan nikmatnya menunaikan ibadah umroh bersama sebagai pasangan suami istri. Tak hanya berdua saja, Al-Alisa juga umroh bersama calon dedek bayi yang bersemayam dalam kandungan Alisa. Al-Alisa dan calon dedek bayi umroh bersama Bunda Maya Estianti, Dedi Irwan Musri, dan El Rumi. Ines Dul Jelani yang ada kerjaan sebagai mantu yang sedang hamil calon anak pertama, Alisa benar-benar diratukan suami, bunda, dan dedi mertuanya. I think you hold it crispy. You know, like it's very good. And actually, you know, Alisa gemukan ya? Iya, no, it's shoes. Berapa kilo? 5-6. Oh, like 5-6 kilo. That's Senang dan apalagi ini Alisa lagi mengandung, jadi sesuatu yang istimewa. bertiga sebenarnya. Bertiga ya. Dari Jakarta, perjalanan umroh Al-Alisa bersama Bunda Maya, Dedi Irwan, dan El Rumi langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Nabi Muhammad, Al dan Alisa benar-benar memanjatkan doa yang amat khusyuk, khususnya untuk kesehatan si jabang bayi. Bahkan Alisa bersama ibu mertuanya Bunda Maya pergi ke Raudhoh atau Taman Surga, tempat istimewa di dalam Masjid Nabawi, Madinah yang terletak di antara makam dan mimbar Nabi Muhammad SAW. Ibu hamil yang ya ampun disayang-sayang nih. Capek? Enggak. Pagi ini kita lagi mau pergi ke masjid lagi untuk ke Raudhoh bersama Alisa. Yang cowok-cowok ke sholat subuh. Good morning Alisa. Morning. Kita berangkat duluan sama Alisa. Sebelum subuh lagi mau kita langsung menuju ke antrian Raudhoh. Bawa ibu hamil. Sebelum masuk ke dalam Raudhoh saja, Alisa sudah mellow dan menangis haru. Begitu berkesempatan masuk dan berdoa dalam Raudhoh, Alisa terlihat khusyuk memanjatkan doa. Bahkan sampai menitikkan air mata, Maya pun tak lupa mendoakan sang menantu Alisa dan jabang bayi di dalam perutnya. Saat di Raudhoh, Maya bahkan menyempatkan diri mengelus perut Alisa dan nangis haru sambil berpelukan dengan sang menantu. Lagi antri tuh lagi lari tuh mereka mau ke Raudhoh. Alisa jangan nangis. Alisa lihat baju. Sudah cukup. Bangun, tahiyat, salam. Alisa sudah cukup? Alisa masih sujud syukur jadi aku jagain dia. Perjalanan umroh perdana Alisa Dagise bersama suaminya Al-Ghazali mertuanya, Bunda Maya, Dedi Irwan, dan adik iparnya El Rumi. Memang terasa sangat berkesan, padahal masih di Madinah, belum menuju Mekah dan berdoa di depan Ka'bah. Meski masih di Madinah, perjalanan umroh Al-Alisa pun terasa seperti maternity shoot, di mana Al-Alisa foto-foto cantik dengan latar belakang Masjid Nabawi. Kalau Pasutri Al-Ghazali dan Alisa Dagise masih di Madinah untuk menunaikan ibadah umroh bersama calon dede bayinya, teman dekat dan ex-groomsman-nya, Thorik Halilintar dan istrinya, Alia Masaid, yang juga sedang umroh bersama anak sematawayang mereka, Ahmad Arash Omar Thorik alias Abang Arash, sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Thorik bahkan sudah mengajak Abang Arash tawaf dan memegang dinding Ka'bah.
Berpisah, bahkan juga sudah almarhumah, namun mendiang istri Sule, Lina Zubaida, masih tetap membantu Sule, mantan suaminya. Terutama dalam hal mencari pengganti almarhumah. Pemilik nama Entis Sutisna itu mengaku di sebuah acara bincang-bincang di kanal Sahabat ketika sudah ingin menikah dan punya kekasih yang single demi ketenangannya di kemudian hari. Sule yang semula sangat yakin, namun setelah didatangi almarhumah Lina melalui mimpi, keinginan untuk cepat-cepat menikah memudar. Jadi mimpi mamanya Iki. Jadi gue waktu itu gue lagi deket sama cewek. Nah cewek itu dia bilang bahwa dia tuh bukan janda, belum pernah menikah. Udahlah, nah gue pacaran lah ya. Belum nyampe 3 bulan. Pacaran lah, tiba-tiba gue mimpi. Di dalam mimpi itu datanglah mamanya Iki dengan postur tubuhnya yaitu waktu pacaran sama gue. Oh, waktu muda ya? Muda, gitu, diponi, cantik lah. Dan dia bawa anak 2, nyamperin gue. Ngapain lu bawa anak? Dia nggak ngomong, terus dikasih ke gue anaknya. Apa gue setelah itu terbangun, kaget. Nah apa ya gue mimpi gitu ya? Apa karena gue mau punya anak lagi kayak 2 ya gitu? Udah nggak kepikir apa-apa. Setelah mimpi itu Pak, sorenya, nah si pacar gue yang dekat sama gue, dia WhatsApp panjang, dia mengakui bahwa dia punya anak. Kok bisa pas gitu ya? Ngeri ya? Tapi mohon maaf, saat itu Mama Iki udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan ya, gue tuh selalu diingetin sama dia. Dalam hal? Dalam mimpi. Sule yang sudah begitu yakin disambut sang kekasih yang diduga setuju. Meski Sule tak mau menceritakan pasangan yang mau dinikahi saat itu, netizen yang mendengar penjelasan Sule langsung mengarahkan radar pada kekasih Sule bernama Naomi Zaskia. Maklumlah, saat itu Sule memang sedang memadu kasih dengan Naomi, keduanya bahkan sudah semakin lengket. Hingga berencana akan segera berumah tangga. Sayangnya, sesuai dengan mimpinya, Sule baru tahu jika almarhumah Lina telah memberitahu siapa sebenarnya kekasih Sule itu. Bisa jadi keraguan Sule menikahi saat keduanya ditemui bersama dengan baju bermotif couple, bunga-bunga, terdakwa ragu-ragu untuk menegaskan hubungan mereka. Sikap keduanya seolah sudah menyeratkan jika hubungan keduanya tak bertahan lama. Apalagi Putri Delina, anak Sule juga merasa kurang dekat. Sayangnya, aksi netizen yang mencocok-cocokkan dengan apa yang diungkapkan Sule masih belum mendapat tanggapan dari ayah Rizky Febian itu. Pertama emang Putri orangnya pemalu gitu kan, apalagi orang baru masuk ke Putri gitu kan, jadinya belum terlalu dekat. Tahu ya sebelum Putri tahu juga udah cerita ke Putri dulu. Calon mama baru ya? Iya, waktu pertama awalnya sebenarnya boleh nggak sih ayah deket lagi sama cewek lain? Oh ya boleh, ya ayah masih tahu. Telah menjawab doaku. Pasangan bahagia Egy Maulana Fikri dan Adiba Kanza Azahra sudah resmi menyandang status orang tua. Setelah buah cinta mereka lahir pada minggu kemarin, 11 Desember 2025. Pasangan pesepak bola nasional itu dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Elara Mahakalila melalui proses persalinan normal yang sudah diberi nama nan elok yang bertepatan dengan tanggal cantik. Umi Pipik Dian Irawati, Bunda Adiba merasa bahagia dan tak henti bersyukur menerima anugerah cucu pertama. Ia tak mampu menyembunyikan keharuannya, akhirnya resmi menjadi seorang nenek. Kehadiran cucu membuatnya teringat almarhum UJ. Artinya itu kan Elara Mahakalila. Elara itu putri yang bersinar lah, perempuan yang bersinar. Terus Maha kan selamanya ya, Kalila itu yang senantiasa dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia gitu. Itu artinya wanita yang bersinar, selamanya bersinar, yang dikelilingi orang-orang yang cinta sama dia, yang sayang.
Pokoknya kalau ada tulisan Maha itu berarti kan luar biasa lah. Insya Allah pasti ada arti yang sangat bermanfaat ke depannya itu. Umi Pipik mengaku ingin dipanggil Jida dan merasakan kebahagiaan yang full. Apalagi ketika melihat baby yang lahir dengan berat 3,2 kg itu, Umi merasa senang karena cucunya begitu mirip dengan Adiba waktu kecil. Kehadiran cucu menambah semangat keluarga Umi Pipik. Ia bahkan mengaku di saat sibuk, bahkan sedang berdakwah, selalu teringat pada cucunya. Bayinya itu Adiba baby banget. Adiba waktu bayi ya kayak gitu mukanya. Mukanya putihnya, bersihnya kayak gitu. Jadi ngeliat, ya Allah ini mah Adiba bayi gitu. Tapi ya berubah-ubah kan ya kalau bayi ya. Ada wajah Uje-nya juga, di bagian sini ke bawah tuh Uje. Bagian hidung ke sini Egi. Kulitnya Adiba kayaknya putih dapat kulitnya. Papa Mama. Papa Mama aja. Jidah. Ya, Jidah kan emang artinya nenek juga ya, cuma dalam bahasa Arab kan Jidah. Kehadiran cucu terasa begitu cepat membuat Umi Pipik belum memiliki banyak persiapan. Akan tetapi sebagai Jidah, ia tetap memberi kado terindah berupa buket yang juga indah untuk cucu tercinta. Dan bukan hanya Umi Pipik, Umi Tatu yang ditemui mengaku belum punya kesempatan memberi kado untuk menyambut kehadiran cicit ke-11-nya. Namun untuk Adiba, Umi Tatu mengaku sudah memberi kado istimewa. Jadi kalau buat Uminya dulu nih, buat Adiba, ya biar kita segram 2 gram kita kasih cincin gitu sama gelang gitu kan ya. Terus setelah itu nanti baru cicit ya. Jadi ini cicit ke-11 nih, cicit Umi dari cucu ke-22. Belum lah kalau dari Jidahnya ya, belum dipikirkan. Baru kemarin buket uang aja, kasih uang jajan buat nanti beli obat, beli ini. Jadi dibikinin buket buat baby. Dan kini kau datang menyapa